Selamat datang kembali di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Saat ini kita masih ada di materi mengenai Introduction to Human Resource Management bagian ketiga. Bagi yang belum melihat video sebelumnya, silakan dicek di playlist. Di bagian pertama saya menerangkan secara sekilas mengenai mengapa kita harus belajar manajemen sumber daya manusia, khususnya bagi Anda yang ada di program studi sistem informasi. Kemudian di bagian kedua, saya menjelaskan mengenai beberapa aspek yang biasanya menjadi penyebab bahwa belajar manajemen sumber daya manusia itu penting. Misalnya kesalahan-kesalahan di personalia, salah rekrutmen, kemudian salah posisi, kemudian proses rekrutmen yang salah ya. Kemudian yang paling sering adalah merasa tidak adil, unfair salary. Gajinya ada yang merasa terlalu rendah, ada orang yang iri dengan temannya karena merasa kenapa dia gajinya bisa lebih tinggi gitu. Ada yang gajinya tidak sebanding dengan risiko yang harus ditanggung. Ada juga yang merasa saya seperti terjebak di pekerjaan ini, jadi nggak bisa kemana-mana. Ya harus diterima aja lah. Dan pada akhirnya jadi benalu ya, atau parasit. Jadi beban bagi perusahaan. Atau mungkin ada personil yang merasa terlalu cerdas, merasa terlalu pintar, dan mengabaikan rekan-rekannya sehingga teamworknya tidak jalan. Dan pada akhirnya tujuan strategik dari perusahaan tersebut tidak tercapai. Sehingga di situ perlu campur tangan sumber daya manusia yang baik. Di bagian ini saya menjelaskan mengenai hal-hal yang biasanya ada di dalam sumber daya manusia. Ada namanya line manager, ada namanya staff manager. Line manager itu yang mengarahkan, jadi manager, atasan, apapun istilahnya, supervisor, koordinator, officer, apapun. Ada yang berperan sebagai staff manager atau line manager. Kalau line manager itu yang mengarahkan saja dan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas yang nantinya akan menuju ke dalam tujuan organisasi. Sedangkan staff manager itu seharusnya ya lebih banyak mengarahkan dan membantu assist and advices dari line manager tadi. Sehingga secara fungsional staff manager ini has functional authority to coordinate personal activities and enforce organization policy. Jadi dia seperti yang menjaga kebijakan perusahaan untuk tetap berjalan. Kalau menteri itu mungkin yang staff manager ini sudah level menteri koordinator ya, begitu. Sedangkan line manager itu menteri biasa yang diatur oleh menteri koordinator tadi. Sehingga line manager itu yang langsung top down, langsung bersentuhan dengan bawahan, maka dia harus mampu menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Right person on the right job. Dia juga harus bertanggung jawab terhadap karyawan-karyawan baru. Starting new employee in an organization. Dia juga yang harus mentraining. Dia juga yang harus mampu improving, meningkatkan kinerja, job performance. Kalau orang ini kurang kenapa ya gitu? Apa yang kurang dari dia? Apakah dia memang malas? Apa yang bisa membuat dia lebih rajin? Atau memang salah tempat sehingga dia tidak punya motivasi lagi? Atau yang lain? Atau kurang fasilitas yang tidak mendukung misalnya? Gaining creative cooperation and developing smooth working relationship. Dia yang menjaga, apa istilah kerennya, menjaga orkestranya untuk tetap bermain instrumennya sendiri-sendiri tetapi tetap terdengar indah. Nah begitu. Atau secara umum ya pokoknya menjaga supaya ya meskipun ada friksi, ada konflik,
di dalam tim itu normal, itu biasa, tetapi tetap tercapai tujuan itu. Ya, kalau nggak ada konflik sama sekali itu malah berbahaya. Itu artinya konfliknya terpendam gitu ya, nggak kelihatan. Kelihatan ada konflik silakan, tapi dimanfaatkan dan diredam, itu yang penting. Jadi right person, sehingga nantinya akhirnya improving the job performance. Dia juga harus mampu menerjemahkan kebijakan dari perusahaan, mampu juga mengontrol biaya yang berhubungan dengan sumber daya manusia, fasilitas, reimburse, segala macam. Developing the ability of each person, sehingga tahu cara mengarahkan, oh si A ini dia sebenarnya lebih pintar di bagian ini, dia ini tekun tapi memang kurang kreatif misalnya, dia harusnya ada di sini. Yang satu ini dia ini nggak teliti tapi kreatif, nah misalnya begitu, maka harus dibaca dan ditempatkan di tempat yang tepat tadi. Creating and maintaining departemen moral, nah, menjaga semangat dari yang dipimpin oleh dia. Dan juga jangan lupa, ini yang nanti menjadi isu krusial biasanya adalah K3, keselamatan dan kesehatan kerja, employee health and physical condition, begitu. Apakah itu impossible? Mungkin. Ada beberapa anak buah dan itu pasti ada karyawan yang kekanak-kanaan, children as employee. Bukan children yang sesungguhnya, tapi kekanak-kanaan, manja. Mungkin pengaruh dari lingkungan, pengaruh dari keluarga, atau mungkin memang punya hubungan keluarga dengan pemilik perusahaan misalnya, sehingga dia sangat manja, tidak bisa diajak bekerja sama. Apa kalau bahasa Jawa, suka purek, suka ngambek, nah, misalnya begitu. Ataukah smooth relationship itu hanya mimpi? Mungkin, ya, karena kalau kita sudah lebih dari satu orang, maka sebagai manusia ya pasti ada konflik. Nggak mungkin rukun selamanya, nggak mungkin. Entah konfliknya itu terbuka atau dipendam. Nah, line manager yang bertugas untuk memanfaatkan konflik tersebut supaya menjadi kekuatan, dan itu nggak mudah, itu satu pekerjaan yang sulit ya. Nah, di Human Resource Manager, ini bagi Anda yang bukan dari program studi informasi, biasanya dari yang manajemen, maka biasanya ada ya istilah, seharusnya Anda nanti menjadi manajer sumber daya manusia, begitu. Apa yang menjadi bertanggung jawab seharusnya? Yang pertama adalah line function tadi, menegaskan struktur organisasi, line authority, implied authority. Jadi Anda itu punya hak dan wewenang begini, harus dijalankan. Nah begitu. Di kabinet itu menteri sekretaris kabinet, nah gitu, yang mengatur lalu lintasnya. Coordinative function yang mengkoordinasikan antara satu departemen dengan departemen yang lain, supaya tidak ada tumpang tindih pekerjaan. Job analysis yang mungkin kalau sempurna nggak mungkin ya, tapi job analysis yang tepat, dianalisis dengan hati-hati dan ditanyakan ke ahlinya, ya ke orang-orang tersebut, ini betul seperti ini. Atau nanti ada tugas yang tumpang tindih misalnya, nah, begitu. Dan juga staff function ini ya melihat secara holistik ya, secara keren begitu istilahnya, karyawan-karyawan yang ada di perusahaan tersebut untuk bisa mengembangkan diri, supaya bisa kreatif, menjadi inovator, dan advokasi diarahkan dengan baik dan benar. Sehingga di dalamnya nanti ada tugas untuk mutasi, rotasi, promosi, ataupun
degradasi. Nah, ini khusus untuk Anda yang di program studi informasi, bahwa turnover, eksodus, apapun istilahnya, keluar masuk, itu yang paling banyak memang di bidang IT, komputer programmer dan software developer, yang sebenarnya dua-duanya kalau di Indonesia ini ya sama saja begitu. Ya, itu yang paling sering keluar. Dan paling sering masuk. Ya, mudah keluar, mudah masuk. Mengapa begitu gitu ya? Dibandingkan yang profesi lain. Ya. Bahkan kalau ditambah sistem analis, maka itu kalau dijadikan satu, itu sangat tinggi dan tidak bisa disaingi oleh profesi lainnya. Ya, kenapa? Karena nature of work-nya. Karena cara bekerjanya yang berbeda. Apalagi di masa-masa pandemi seperti ini yang merubah semuanya. Bahwa high-tech job itu dipandang bergengsi, dipandang high salary, dipandang suatu pekerjaan yang membutuhkan skill dan kecerdasan yang di atas rata-rata begitu. Sehingga merasa superior. Padahal seharusnya mereka juga menjadi service job atau layanan. Apalagi di masa pandemi seperti ini, tidak hanya di bidang IT ya. Saat bekerja dari rumah, work from home, maka layanan itu yang penting. Gimana caranya meskipun itu WFA, tapi semua bidang layanan ini tidak terputus. Dan kita semua tahu itu nggak mudah. Sama seperti yang saya jalani sekarang ini, membuat rekaman untuk materi begitu. Ya, di saat work from home, nah misalnya begitu. Dan juga butuh knowledge work. Gimana caranya mengatasi jika terjadi masalah secara mandiri. Sehingga itu butuh human capital, butuh orang-orang, butuh sumber daya manusia yang memang siap. Biasanya orang-orang menyebut siap kerja, bukan siap berinovasi, siap berimprovisasi. Itu yang lebih penting. Karena kalau kita tidak siap, berimprovisasi, maka ya hanya rutinitas. Sehingga pada akhirnya menjadi blue color, ya, kerah biru. Atau secara secara kasar ya, maka orang biasanya menyebut buruh ya, begitu. Kenapa ya? Kerjanya cuma angkat-angkat, Pak. Nggak pakai training ya bisa. Kemudian ya kerjanya rutin cuman gitu aja, ngangkat dari sana ke sini. Kok nggak gitu, dia ngecek di ban berjalan, ya udah gitu aja. Nggak ada sesuatu. Nah itu. Tapi beda dengan yang profesi tadi misalnya, apalagi Anda yang dari sistem informasi ya, itu butuh human capital yang bagus. Dan kemudian pada akhirnya masa-masa pandemi ini juga berpengaruh ke demographic trend, yaitu bekerja dari mana saja gitu. Bisa bekerja dari luar negeri ya, bisa bekerja dari jarak jauh, nah, begitu ya. Kemudian tidak lagi memandang, nah demografik, jenis kelamin, tidak lagi memandang dari hal-hal yang ya masih dianggap diskriminatif ya, suku, usia, nah begitu, senioritas, junior. Dan ya sekarang tidak lagi generation Y, tapi juga sekarang sudah jadi net generation ya.
saya itu masih masuk apa itu, flower generation ya. Ada yang bilang Gen X gitu. Kemudian ada Gen Y, Gen Y, ada yang Gen Z gitu. Generation Z. Ya, tapi kita semua sekarang jadi net generation. Apalagi anak-anak yang sekolah di rumah gitu, sekolah dari rumah, school from home. Yang saya jamin nanti 5-10 tahun lagi mereka semua akan secara otomatis, sadar atau tidak, menjadi net generation. Kemudian retire, pensiun. Apa yang akan dilakukan saat pensiun? Masih banyak orang-orang yang dalam tanda kutip memasuki masa pensiun tapi nggak mau pensiun. Terus yang muda kapan ini gilirannya? Nah begitu. Dan nah yang ada yang tadi saya sebut ya, net generation atau non-traditional worker. Orang-orang yang sudah siap untuk bekerja secara remote, untuk bekerja tanpa kantor, co-working space, nah begitu, bekerja dari rumah. Orang-orang yang siap tanpa ikatan, freelancer, outsourcing, tenaga kontrak, yang memandang itu adalah berkah karena dengan sangat mudah nantinya akan loncat-loncat begitu. Tapi ada juga yang memandang itu bencana karena tidak punya jaminan yang pasti. Ya, tergantung sih. Ya, tergantung. Jadi itu pengantar untuk materi pertama. Tidak banyak, tapi yang paling penting bahwa tren di sumber daya manusia ini berubah. Apalagi di masa pandemi ini dan nantinya juga di pasca pandemi itu pasti berubah. Yang penting kita bersiap, kita belajar dan kita wajib tahu bahwa keilmuan sumber daya manusia ini penting. Terlebih bagi Anda yang di program studi sistem informasi. Bahwa ini bukan hanya pengantar, ini bukan hanya teori, tapi ini diterapkan. Lebih khusus lagi bagi Anda yang punya cita-cita untuk berwirausaha, membuka software house sendiri misalnya, maka ini penting, sangat penting ya, karena tidak hanya hard skill yang dibutuhkan, tapi yang lebih penting lagi adalah soft skill. Dikoordinir dengan baik, menjadi leverage, menjadi daya ungkit, menjadi improvement, ya, menjadi innovation bagi semua pihak. Demikian materi untuk Introduction to Human Resource Management. Kita akan lanjutkan lagi nanti di materi berikutnya, masih di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.